Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengambil video ini pada pagi hari di Taman Doa Maria Paroki Santo Yosef Surian. Kalau pagi hari suasananya sangat cerah di sini dengan suasana taman yang sangat indah. Pada pagi hari ini saya ingin sekali berbagi untuk Anda apa yang saya pahami tentang 3 atau 4 jenis tanah yang diceritakan oleh Yesus menyangkut penabur. Ketika ada penabur menaburkan benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, semak berduri, dan juga ada di tanah yang baik. Bagi saya sebenarnya ini adalah sebuah kritik yang sangat pedas terhadap orang-orang yang berbondong-bondong datang menjumpai Yesus saat itu. Yesus mengkritik mereka yang berbondong-bondong itu dengan menyampaikan ada 4 kelompok orang sebenarnya yang biasa datang kepada dia. Yesus menyampaikan pengajaran, menyampaikan sabda dengan bebas kepada siapapun pendengarnya. Tapi problemnya ada 4 kelompok orang yang perlu untuk menyadari situasi dunia batinnya ketika datang kepada Yesus. Kelompok yang pertama itu diibaratkan Yesus sebagai kelompok yang seperti tanah yang berada di pinggir jalan. Nah, ini mungkin seperti kelompok penonton. Dia tidak menjadi pelaku, tapi hanya menjadi penonton atau menjadi penikmat. Dia datang mendengar sabda, tapi bukan untuk atau memiliki interest, memiliki motivasi untuk melakukan sabda itu atau mendengarkan dengan seksama, wejangan itu, tetapi sekedar saja untuk hadir. Saya sering berpikir, orang-orang tipe ini itu kelihatannya seperti misalnya, kalau dalam misa, umat yang lain menyanyi, dia cuma diam. Umat yang lain mengatakan ketika pastor bilang Tuhan bersamamu, umat yang lain menjawab dan bersama rohmu, tetapi dia hanya diam saja. Kalau diam dengan posisi tubuh yang sopan mungkin masih oke, tapi banyak yang diam tapi dengan posisi tubuh yang tidak sopan. Begitu. Jadi dia hanya menjadi penonton misa dan bukan menjadi pelaku misa. Nah, ini tipe orang yang digambarkan oleh Yesus dengan tanah yang berada di pinggir jalan, ya. Dia menikmati kebersihan gereja tetapi tidak menjadi pelaku kebersihan di dalam gereja. Dia menikmati kor di dalam gereja tetapi dia tidak mau terlibat untuk latihan kor, mempersiapkan kor yang indah. Nah, tipe-tipe orang yang seperti ini itu tidak akan bisa menjadi lahan yang baik bagi pertumbuh kembangan dari sabda Allah atau dari benih kalau itu adalah cerita menyangkut penabur tadi. Jangankan untuk bertumbuh, untuk berakar, apalagi berbuah, itu pasti akan sangat susah di dalam diri orang yang hanya menjadi penonton dan bukan menjadi pelaku. Padahal saudara-saudari, kalau misalnya kita misa itu bukan hanya pekerjaan imam, tetapi misa itu adalah tindakan seluruh umat, termasuk imam di dalamnya. Jadi, jangan menjadi penonton misa, tetapi mari menjadi pelaku di dalam misa. Tipe yang kedua yaitu benih yang jatuh di tanah berbatu. Ini tipe orang yang mungkin digambarkan oleh Yesus, tipe orang yang memiliki hati yang keras. Diberi masukan sedikit langsung diblokir. Contohnya, ketika disampaikan kepadanya menyangkut, hai saudara harus mengampuni, harus mencintai, harus setia. Mungkin langsung diblokir dalam batinnya, dalam pikirannya. Romo enak sih kamu ngomong, coba kamu buat. Begitu ya. Atau Romo sok suci kamu, dan sebagainya. Jadi sabda itu tidak pernah tembus ke dalam dirinya karena langsung ditutup seketika itu juga. Jadi dia memang datang, memang mendengar, tetapi kekerasan hatinya itu tidak membuat firman Allah itu bisa bertumbuh, kembang, apalagi berbuah di dalam dirinya. Tipe-tipe orang yang merasa sok suci, sok pintar, yang merasa sok paham dan lain sebagainya, itu bisa menjadi halangan bagi pertumbuh kembangan sabda di dalam dirinya. Ya, kita harus bertanya apakah kita tipe seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu tanah yang berisi semak belukar. Nah, ini oleh Yesus digambarkan atau mau menggambarkan kelompok orang yang fokusnya itu pada masalah, pada persoalan. Mungkin masalah kecil tapi dipupuk, didramatisir, dibesar-besarkan. Akhirnya
Allah menjadi semakin kecil dalam dirinya, cinta menjadi semakin kecil, dan justru kebencian, permusuhan itu menjadi semakin besar. Orang yang tidak mampu melihat harapan, orang yang tidak fokus kepada hal positif, orang yang tidak fokus kepada Allah, yang tidak fokus kepada firman, pada kebenaran itu, yang dia pikirkan adalah kesalahan terus-menerus. Seakan-akan orang berdosa itu tidak punya masa depan. Seakan-akan tidak ada kemungkinan perbaikan dan pertobatan bagi orang yang bersalah. Dan seakan-akan dia memikirkan bahwa kesalehan dirinya, kebaikan, kebenaran, dan kesucian dirinya yang ada pada saat ini, seakan-akan dia tidak memiliki masa lalu yang berisi juga dengan noktah merah di dalam sejarah hidup itu. Karena itu saudara-saudariku, tipe orang yang ketiga ini memang dia mendengarkan, tetapi sulit mengalami perubahan, perkembangan, apalagi berbuah. Karena apa? Fokus hidupnya diletakkan kepada problem, kepada masalah, dan bukan pada pengharapan. Dia tidak sungguh-sungguh serius dan fokus kepada sabda Allah, tetapi dia fokus kepada masalahnya. Akhirnya apa? Sabda Allah tidak bisa sungguh-sungguh mengubah, karena dia memberi kondisi, dia memupuk sendiri problem, dan bukan memupuk benihnya. Dan yang keempat itu, Yesus mengatakan kelompok orang yang diibaratkan dengan tanah yang baik. Nah inilah tanah yang baik adalah orang-orang yang fokusnya pada sabda. Dia fokus kepada firman itu, dia fokusnya kepada Allah. Sehingga apa? Dia tidak akan menjadi penonton di sana, tapi dia menjadi pelaku. Dia tidak hanya sekedar ingin menikmati, tapi dia juga mau menjadi orang yang terlibat di dalam sesuatu yang kemudian akhirnya bisa dinikmati secara baik itu. Dia tidak hanya menjadi penikmat kor, tapi dia menjadi orang yang terlibat dalam kor. Dia tidak hanya menjadi penikmat kebersihan, tapi dia menjadi pelaku kebersihan. Dia tidak hanya duduk di misa lalu menunggu kapan dapat hosti, dapat komuni, tetapi sejak awal mulai tanda salib sampai berkat penutup dia aktif di dalamnya. Itu ya tanah yang baik. Tanah yang baik juga adalah tipe orang yang mampu rendah hati, tidak sedikit-sedikit rasionalisasi pembenaran diri, memblokir nasihat, memblokir kritik yang dilayangkan kepadanya, tidak cepat-cepat untuk mempertahankan diri, tapi terbuka terhadap kemungkinan dan mampu menelisik batinnya, apakah saya sungguh-sungguh sudah benar sesuai dengan harapan Tuhan, atau mungkin kebenaran itu hanya versi saya sendiri. Nah, kemampuan untuk rendah hati mengatakan itu. Dan orang yang mampu melihat kemungkinan-kemungkinan perubahan, mampu melihat pengharapan dan tidak menutup diri dan terjebak dalam problem, dalam masalah yang berkepanjangan. Orang tanah yang baik adalah tipe orang yang tidak fokus kepada hal negatif, tidak fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada sabda Allah. Kalau ini saya pertahankan, kalau ini saya pupuk, iman ini saya pupuk, maka dia bisa menyingkirkan masalah. Dan bukan memupuk masalah untuk menyingkirkan iman. Nah saudara-saudari, itu yang saya sangka penting untuk kita sama-sama renungkan. Kita ini tipe pendengar yang seperti apa? Ya, kalau kita ke gereja itu kita jadi orang yang kayak apa? Sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristiani, orang Katolik. Kalau perubahan tidak kelihatan dalam diri kita, bisa jadi kita mungkin ada dalam kelompok penonton, kelompok orang keras hati, dan kelompok orang yang terlalu fokus kepada problem atau masalah. Ya, selamat bermenung tentang hal ini, saudara-saudari. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk saya nanti pada tanggal 5 November sampai 17 November itu akan menemani kelompok ziarah ke Yerusalem dan sekitarnya. Kami masih menunggu orang-orang yang lain, saudara-saudari yang mau bergabung bersama kami menikmati persiarahan iman ini. Jika Anda mau tertarik untuk bersiarah bersama saya, bersama kami, juga dimaksudkan untuk menyokong atau mendukung pembangunan Taman Maria di Paroki Santo Yosep Surian. Anda bisa melihat keterangan pada beberapa dokumen, brosur, flyer yang akan saya sisipkan pada video ini. Demikian saudara-saudari, mari bergabung dalam persiarahan ini, dan selamat bermenung. Tuhan Yesus memberkati.